Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bittaqallah kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, hadirin, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di Ashrul Awakhir, 10 malam yang terakhir, bahkan yang sudah di penghujung di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan keistiqomahan dalam menjalankan serangkaian ibadah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan sampai di akhir nanti Allah anugerahkan rahmatnya, ampunannya, dan pahalanya yang besar kepada kita yang tercatat dan akan bisa kita tuai hasilnya di yaumil qiyamah. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada uswah hasanat suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Hadir rahimakumullah, dalam kesempatan tausiah singkat ini saya ingin mensyarah, kalau dalam bahasa Arab, atau menjelaskan apa yang sering disampaikan oleh pembawa acara, sebagaimana pembawa acara kita tadi menyampaikan segala puji bagi Allah, terus bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, ada kalimat itu tuh. Itu bagaimana penjelasannya? Hadir rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, bagiannya ini ayat sering disampaikan oleh para khatib dan juga para penceramah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama bagimu, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Nah, ada kalimat dan aku telah genapkan, ya, bisa diterjemahkan digenapkan atau diparipurnakan nikmatku kepadamu. Yang diajak bicara di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, saya akan ambil bagian dari kalimat nikmat tadi. Aku genapkan nikmatku kepadamu. Nah, yang dimaksud nikmat ini apa? Kalau kita membaca sirah nabawiyah, membaca sejarah Nabi, atau mendengar para ustadz, para da'i, para muballigh menceritakan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu nikmat apa yang beliau dapat dari sisi kebendaan atau dari sisi keduniawian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengganjal perutnya dengan batu saking laparnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya 9 istri setelah ditinggal wafat oleh Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah, 39 istrinya. Pernah 9 rumah istri Rasulullah selama 2 pekan lebih tidak menyala apinya. Begitu dalam bahasa kitab fikih. Tidak menyala apinya maksudnya apa? Tidak bisa ada yang dimasak. Dan sederet ujian-ujian lain yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, ayatnya bunyikan wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku genapkan nikmatku kepadamu. Nikmat yang mana? Faktanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya penuh dengan ujian, hidupnya penuh dengan kesulitan, yang bahkan mungkin hari ini semua yang hadir di Masjid Al-Hidayah Serdang ini belum pernah merasakan kelaparan sampai perutnya diganjal pakai batu. Maka hadir rahimakumullah, yang dimaksud nikmat di sini adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk yang kadang disampaikan oleh MC sebagaimana MC kita tadi, nikmat Islam dan nikmat iman. Itu yang dimaksud nikmat yang digenapkan, yaitu nikmat petunjuk. Jadi kita ada di sini, kita dilahirkan dari rahim ibu yang beragama Islam,
otomatis kita beragama Islam, atau di sini mungkin ada yang baru masuk Islam, mu'alaf begitu. Itu nikmat Allah yang luar biasa besar dibandingkan nikmat-nikmat yang lain yang kadang manusia ini kalau bicara nikmat langsung konotasinya ke perkara duniawi. Ini nikmat yang besar. Apa itu? Nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah. Hidayah apa? Hidayah Islam ini. Maka betapa luar biasanya kalau ada orang yang kemudian lahir dari rahim ibu yang tidak beragama Islam, lalu kemudian mereka menemukan Islam, mendapatkan hidayah masuk Islam, itu nikmat yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, dalam perkara nikmat hidayah ini ada 3 model manusia dalam menerima nikmat ini. Model yang pertama, jenis manusia yang pertama adalah yang terbaik, yaitu manusia yang mendapatkan nikmat hidayah lalu dia jalankan petunjuk Allah, dia senantiasa berada di jalan yang lurus. Ini jenis manusia yang pertama. Dia mengikuti jalan para nabi, dia mengikuti jalan orang-orang soleh, dia mengikuti jalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini jenis yang pertama. Lalu ada jenis yang kedua. Jenis yang kedua, orang yang mendapatkan nikmat hidayah, nikmat petunjuk, dia tahu, dia paham, tapi dia tidak mengamalkannya. Dia tidak mau berjalan di jalan yang lurus. Justru dengan pengetahuannya, dengan petunjuk yang dia dapat, dia gunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis manusia yang kedua. Maka orang-orang ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu, paham, tapi malah justru digunakan untuk menentang Allah. Ini banyak ya. Bahkan yang mengaku beragama Islam di negeri ini banyak yang modelnya begitu. Ya, kalau ngomong bahasa Arab was-was-was, baca kitab, nahwu, sorob, bla 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 bla, tapi kelakuannya bahkan celotehannya digunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Lalu ada jenis yang ketiga, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah sebenarnya, tapi dia tidak memahami petunjuk itu. Sehingga dalam menjalankan hidup ini dia tersesat, menyimpang, karena nggak paham sedari awal. Tidak paham sedari awal. Ini terjadi juga di kalangan manusia secara umum maupun di internal umat Islam. Ya, tidak paham Islam dengan baik dan benar, sehingga agamanya Islam tapi ngawur-ngawur, amalannya aneh-aneh, ya, dan macam-macam. Hadirin rahimakumullah, 3 jenis manusia ini kan yang kita baca berulang-ulang terangkum di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada kata nikmat lagi di situ. Tunjukilah aku jalan yang mustaqim. Jalan siapa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Nah, ada kata nikmat lagi di situ. Itu kan ayat itu ditafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Nah, ada 4 golongan yang Allah beri nikmat dalam surat An-Nisa ayat 69, menjabarkan surat Al-Fatihah yang kita baca berulang-ulang itu. Siapa dia? Minan nabiyyin, nabi, siddiqin, orang-orang yang benar, membenarkan orang yang benar, yang derajatnya di bawah nabi, soleh tapi derajat di bawah nabi, soleh maksimal, ya. Terus syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang terakhir yang paling bawah wassalihin. Tapi 4 ini udah bagus, ya. Kalau kita bisa dapat nomor 4-nya udah syukur, ya, syukur-syukur bisa naik. Kalau Siddiqin gimana tuh Sat? Itu kelasnya Abu Bakar As-Siddiq, maka diberi gelar As-Siddiq ya. Kalau yang bisa ngejar Abu Bakar kesolehannya Siddiq tuh, Siddiqin. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, atau bahasa MC kita tadi nikmat iman Islam ini, harus kita sadari, kita syukuri. Kalau kita sekarang jadi orang Islam yang alhamdulillah sampai malam ke-26 masih berdiri di Masjid Al-Hidayah melaksanakan sholat tarawih sampai tuntas, ini nikmat Allah. Bukan hanya karena hasil usaha kita, tapi Allah memberikan nikmat petunjuk kepada kita. Maka ini harus kita syukuri, harus kita pelihara. Dan yang terpenting, ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa nikmat hidayah ini ada 2 poin yang harus dipegang oleh muslim. Pertama adalah nikmat ini harus menjadi niat baik dalam diri setiap manusia. Yang kedua, nikmat hidayah ini harus difahami dengan baik. Ada 2.
Jadi nikmat hidayah dari Allah lalu membuahkan dua perkara. Yang pertama niat yang baik, yang kedua pemahaman yang benar. Kalau kurang salah satunya bahaya ini. Niat yang baik itu maksudnya apa? Ketika mendapat petunjuk, mempelajari petunjuk, tujuannya baik. Terus pemahamannya benar. Jadi kalau pemahamannya benar, niatnya tidak baik, maka menjadi kelompok yang dimurkai tadi. Dia paham, tapi pemahamannya, ilmunya digunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya baik tapi dia nggak paham, akhirnya maju-maju tak menentu, jalan-jalan aja tapi ibadahnya keliru, amalnya keliru, ya. Padahal niatnya, oh yang penting kan niat. Kan banyak orang bilang yang penting niat saya kan baik. Nggak bisa begitu. Dalam Islam ini niatnya harus lurus, pemahaman agamanya harus benar. Kalau salah satunya hilang, maka menyimpang dia dari kalangan kelompok yang mendapatkan nikmat Allah. Maka hadir rahimakumullah, nikmat hidayah Allah ini harus kita syukuri, kita jaga, kita sadari. Dan yang utama, yang pertama bentuk mensyukuri nikmat hidayah Allah ini dengan cara apa? Menjadikannya niat yang baik, dan yang kedua memahaminya dengan benar. Oleh karenanya kalau niat baik, maka kita itu urusan hati kita harus pelihara niat dalam semua perkara. Bukan hanya niat wudu, niat sholat, bukan, semua perkara. Selama hidup ini niat kita harus baik. Kemudian soal pemahaman yang benar, maka itu bisa didapat dari menuntut ilmu, ngaji, belajar. Kalau di Masjid Al Hidayah nggak usah saya sebut, insya Allah di sini pengajian banyak, ustadz-ustadznya bagus-bagus, tinggal kitanya rajin datang apa enggak. Insya Allah petunjuk ada di sini. Ya, kalau hilang ini salah satunya, maka rusak. Betapa banyak orang Islam, orangnya baik, mulia, tapi kita lihat kok Islamnya begitu, ya, percaya jimat dan lain-lain misalnya. Tapi ada orang paham Islam, bagus ilmu Islamnya, mengerti kitab-kitab tulisan para ulama, tapi kelakuannya kok begitu, karena hilang salah satunya. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dua perkara ini harus senantiasa menjadi buah yang menemani nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, melalui bulan Ramadan kali ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita dapat pahala, ampunan, rahmat dan lain-lain, tentu Allah juga memberikan kesempatan bagi kita untuk apa? Memberikan makan roh kita sehingga iman kita sehat, kolbu kita sehat. Maka mari kita tengok ulang, apakah nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita selama ini sudah kita perlakukan dengan benar? Apakah niat baik kita sudah kita cek ulang? Dan bagaimana tingkat pemahaman agama kita, apakah sudah baik atau belum? Maka kalau belum, mari kita niatkan sampai setelah Ramadan ini, nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita jaga baik-baik dengan niat baik, dan terus menuntut ilmu agar pemahaman agama kita ini menjadi benar dan lurus dalam menjalankan petunjuk dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.